Selamat malam, teman-teman. Kali ini di tugas 3 kita akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN berupa resume film dan kita mengambil film kita versus korupsi ya teman-teman ya. Kita versus korupsi rumah perkara. Ya mungkin nanti bisa diambil kesimpulan buat nilai-nilai berakhlak oleh pembicara satu, Ibu Intan, yang kedua Akmal Kansa, yang ketiga Bapak Renaldi, yang keempat Bapak Akbar Anggit. Ya mungkin bisa dimulai buat filmnya diputar. Besok kan saya harus keluar negeri, Pak Yatna. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Saya ucapkan sekali lagi selamat ya. Dan sukses tahun depan. Ya, Saya saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa, Pak. nggak usah berterima kasih. Pak Yatna tahu sendiri lah. Ya, ya udah, oke. Tujuan saya itu mulia. Makanya saya berada di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan saya berjanji, Posyandu akan kita perbaiki, Bapak-bapak. Musola akan kita perindah. Ternak-ternak, pupuk-pupuk semuanya akan tersedia buat Bapak-bapak semuanya. Dan yang paling penting, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tidak akan membiarkan ada orang yang mengganggu desa ini. Ya, itu janji saya. Jadi, sebelum buldosernya datang, Bapak masih punya waktu untuk dapetin surat tanah janda itu. Kata Pak Jaya, jadi petani zaman sekarang ini serba susah, Pak. Hujan nggak datang-datang, bibit pada jelek, pupuk nggak selalu ada. Udah gitu, harga jual gabah saat ini murah banget, Pak. Silakan, Pak. Tidak ada yang lain yang saya inginkan kecuali melihat seluruh warga desa itu sejahtera. Itu janji saya. Demi Allah, saya berjanji. Ya, terima kasih atas pemutarannya film yang berjudul Rumah Perkara. Baik, eh,
tidak lama-lama saya akan bertanya kepada pembicara satu, yaitu Ibu Intan. Coba Ibu Intan mohon jelaskan tentang pelanggaran ASN yang bernilai akhlak-akhlak manusia, dimulai dari akuntabel ya, mungkin ya, akuntabel aja. Silakan Ibu Intan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Aga atas waktunya. Baiklah, di sini ada akuntabel ya dalam nilai-nilai berakhlak ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, perilaku yang dilanggar dalam film tersebut yaitu Pak Yatna itu tuh tidak memenuhi janjinya sewaktu beliau terpilih menjadi kepala desa atau ketika dia menjabat. Seharusnya tuh solusinya tuh dia tuh harus memenuhi janjinya yang dulu dia buat sewaktu dia menjabat sebagai kepala desa. Dan yang kedua ada poin tentang tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ternyata di dalam film tersebut ada perilaku yang dilanggar oleh Pak Yatna, yaitu Pak Yatna itu tuh menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan, yaitu beliau membantu Pak Jaya dalam pembuatan proyeknya, dan beliau tuh menyuruh tokoh Eli untuk meninggalkan rumah dan menjual rumah tersebut untuk kepentingan Pak Yatna. Jadi solusi yang seharusnya dilakukan yaitu Pak Yatna itu tuh harus menggunakan jabatan untuk melayani masyarakatnya, bukan untuk kepentingan pribadinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Aga dan terima kasih. Wah, mantap sekali jawabannya Bu Intan ya. Terus mungkin lanjut aja yang kedua, pembicara kedua yaitu Bapak Akmal. Mungkin bisa dijelaskan nilai-nilai berakhlak, ASN berakhlak, pelanggaran dinilai berorientasi pada pelayanan dan mungkin bisa kompeten sekalian ya. Waktu dan tempat Bapak Akmal dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, Pak Aga. Nah, saya akan memberikan contoh nih tentang berorientasi pada pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini dari video tadi yang perilaku yang dilanggar itu Pak Yatna memberikan masyarakat desa kehilangan rumahnya dengan menjual ke Pak Jaya. Nah, itu perilaku yang dilanggar. Terus solusinya itu seharusnya Pak Yatna itu melayani masyarakat desa dengan baik dan harusnya lebih mementingkan urusan golongan daripada urusan pribadi. Seperti itu kan merugikan seluruh masyarakat yang ada di desa situ. Dan untuk kompeten melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Tadi perilaku yang dilanggar oleh Pak Yatna itu Pak Yatna tidak melakukan tugasnya dengan baik untuk melayani masyarakat, tapi dia untuk kepentingan pribadinya saja. Terus solusinya itu seharusnya Pak Yatna tidak menjual aset milik desa, dan seharusnya Pak Yatna membantu masyarakat desanya agar tertolong, bukan merugikan masyarakatnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oh, Menurut saya seperti itu. baik, terima kasih Pak Akmal. Dan selanjutnya ke pembicara tiga yaitu Bapak Rinaldi, mungkin bisa dijelaskan nilai berakhlak dari segi aspek harmonis dan loyal ya. Silakan dan tempat Bapak Rinaldi dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Aga atas waktunya. Dalam film tersebut, saya mengambil nilai harmonis dengan poin suka menolong orang lain ya. Perilaku yang dilanggar menurut saya adalah Pak Yatna bukannya membantu masyarakat desanya, malah dia membuat warganya hidup susah dengan menjual aset masyarakatnya kepada pihak lain. Menurut saya seharusnya Pak Yatna itu membantu masyarakat desanya yang beliau pimpin. Lagi pula dia kan sudah menjadi pemimpin harus bertanggung jawab. Dan untuk nilai berakhlak poin loyal, saya melihat pelanggarannya yaitu Pak Yatna terlibat KKN dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Menurut saya itu tidak mencerminkan ASN yang memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945. Solusinya bagi saya adalah seharusnya Pak Yatna melakukan musyawarah mufakat seperti pengamalan sila keempat
untuk kepentingan bersama, bukan malah mengambil langkah sendiri karena beliau menjadi kepala desa. Cukup dari saya, kembali ke Mas Aga. Oh, mantap sekali jawabannya. Oke, yang terakhir ke pembicara keempat ya ini Bapak Akbar. Mungkin bisa dijelaskan dari segi ASN berakhlak di poin adaptif dan kolaboratif. Silakan Bapak Akbar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bapak Aga. Menurut saya di poin adaptif ini dia dari video tersebut perilaku yang dilanggar Pak Yatna ini Pak Yatna tidak menolak rencana Pak Jaya untuk melakukan pembangunan di desa yang dia pimpin. Solusinya itu seharusnya dia menolak tawaran kepada Pak Jaya agar seluruh warganya tidak pergi memisahkan diri dari desa yang mereka dulu tinggali, seperti itu. Lalu untuk poin nilai-nilai kolaboratifnya itu, perilaku yang dilanggar itu, Pak Yatna memanfaatkan SD yang ada di desa tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan untuk warga di desanya. Seharusnya solusi yang diberikan itu adalah Pak Yatna ini menggunakan SD yang ada di desa tersebut untuk kepentingan bersama. Seperti itu, Bapak Aga, dari saya kembali ke Bapak Aga. Oh, terima kasih untuk jawaban pembicara 1, 2, 3, dan 4. Semua sudah menjelaskan ya tentang perilaku berakhlak dari mulai berorientasi dalam pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan mungkin kolaboratif. Dan dari film tersebut dapat saya simpulkan bahwa pada film berjudul Rumah Perkara menekankan kita ketika kita menjadi pemimpin, jangan memberikan janji-janji yang belum tentu kita bisa lakukan. Apalagi jika bersangkut paut dengan adanya uang dari pihak lain. Sehingga kita bisa berjanji banyak hal dan terpilih suatu hari nanti, maka sangat sulit melakukan hal yang benar saat sudah berhadapan dengan uang yang ada di depan mata kita. Maka dari itu, pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal janji dan perlindungan, bukannya untuk masalah kepentingan diri sendiri ataupun uang yang mereka dapatkan dari pihak lain. Mungkin eh, demikian penutup dari saya. Mungkin kita bisa bertemu di conference yang akan datang. Terima kasih untuk waktunya Ibu Intan, Bapak Akmal, Bapak Renaldi, dan Bapak Akbar. Eh, Conference malam ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kembali Bapak Aga.